True life is not fellowship, it's discipleship. It's not living, it's life. It's not religion, it's kingdom. Saya tertarik untuk menyampaikan kata penyembahan. Karena ini ibadah worship morning worship. Tuhan kita atau firman atau Alkitab atau Tuhan kita, saya menemukan beberapa hal, satu main issue di dalam ibadah. Tetapi dengan satu paradigma yang berbeda. Misalnya dosa. Semua kepercayaan itu mempercayai, memahami dosa sebagai apa? Perbuatan. Tetapi hanya Alkitab, firman, yang mengatakan dosa hakikatnya adalah keberadaan. That's something different. Dari situ baru keluar perbuatan. Nah, saya menemukan satu kebenaran yang saya pribadi surprise. Pernahkah kita mikir, Tuhan itu bukan pribadi yang gila disembah. Dia nggak kemaruk disembah dalam arti pribadinya. Lu kalau nggak nyembah gua gamper. Coba pikirkan, adakah mungkinkah seorang yang luhur, manusia aja, nggak dihormati ngamuk? Coba pikir. Nah, sementara dewa-dewa, kalau sesajennya terlambat, persembahannya terlambat, dia ngamuk, dia marah. Jadi ada perbedaan paradigma. Anak Tuhan menyembah dengan kepercayaan orang kepada dewa dalam menyembah. Kata pernikahan itu juga beda. Sama-sama menikah. Yang dalam kepercayaan secara umum adalah sebuah kesepakatan. Tapi dalam firman, pernikahan itu adalah sebuah perjanjian. Tampak luarnya sama, paradigmanya beda. Lalu kenapa kita menyembah? Kalau Tuhan itu tidak kemaruk disembah. Lalu kenapa Tuhan berkata sembahlah aku? Ada beberapa hal. Yang pertama, because this is a kingdom. Pak Jokowi seorang presiden. Anda bisa nggak ketemu di sana pakai celana pendek? Ya mungkin Bob Sadino bisa ya. Kalau Anda dan saya ya sudah almarhum. Nggak bisa. Kalau kita ngotot, ya pengawalnya bisa narik, suruh keluar. Pakai sandal, nggak bisa. Bukan Pak Jokowi gila hormat. Lu kalau nggak pakai sepatu gua nggak mau. Karena ini negara. Ada martabat kehormatan negara. Ada tatanan. Kita nggak bisa datang kepada raja tanpa membawa persembahan. Bukan secara pribadi rajanya gila hormat. That's the point. Yang kedua, kita menyembah, kita lihat kitab Wahyu. Penatua, malaikat menyembah. Dan waktu dia menyembah, melihat Tuhan, dia melepas mahkota. Kenapa? Menyembah Bapa, lalu yang kedua menyembah Putra. Kenapa mereka menyembah? Ini perbedaannya. Karena mereka melihat kebaikan Tuhan. Jadi penyembahan mereka dalam arti kita mengerucut pada keintiman. Bukan karena takut.
Tentu saja ada sisi kita menyembah karena kita takut sama. Tetapi mereka menyembah karena mereka melihat kebaikan. Engkau layak terima pujian, hormat. Saya tertarik dengan kata layak. Bukan berhak. Seorang orang tua berhak dihormati. Hormati orang tua. Tetapi seorang ayah, ibu yang begitu mencintai anaknya, begitu berkorban. Dia bukan hanya berhak. Dia, that's the point. Dia tuh pantas. Bukan karena dia mentang-mentang gitu ya. Bos besar. Enggak. Sehingga yang nyembah bukan hanya karena takut. Makanya aku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Melihat kebaikan. Tetapi ini masih yang umum dulu. Lalu Yesus disembah kenapa? Karena engkau telah disembelih dengan darahmu. Jadi Bapa disembah, tersungkur karena melihat Bapa itu memberi kehidupan. Kebaikan. Sumber hidup itu dari Bapa. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Saim, Zoe. Sebenarnya kata hidup kekal itu seringkali menyesatkan. Karena orang masuk neraka juga kekal. Ya, kalau ngomong kekal, dua-dua kekal. Jadi istilah itu sebetulnya jadi orang, oh kekal masuk surga. Ingat masuk neraka juga kekal. Betul nggak? Jadi kata Yohanes 3:16 itu memiliki hidup. Hidup yang membuat kita selain hidup bios, suke, psikologi hidup, tetapi juga zoe, kehidupan yang membuat kita terhubung dengan dia. Itulah kelebihan bahasa Yunani. Bios, suke, zoe. Oke. Dua-dua disembah karena mereka terpesona melihat kebaikan. Yang ketiga, dia minta kita menyembah. Karena dalam tatanan kerajaan, membuat Tuhan itu menemukan tempat landing. Lihat, seluruh tokoh Alkitab, mereka menyembah, membangun mezbah. Tuhan hadir. Bait Allah Salomo, bait suci Salomo tidak dikunjungi Tuhan bukan karena gedungnya dari emas, tapi karena ada mezbah. Nah, dengan dia landing, dia bisa menyatakan keberadaannya, kehadirannya, cintanya, berkatnya, kebaikannya. Tapi dia butuh landing. Dia butuh tempat landing. Bagaimana api turun dari surga? Selalu di tempat mezbah dan korban. Kalau Tuhan nggak ada itu, ya Tuhan bisa. Tapi Tuhan bikin aturan mainnya seperti itu. Tuhan itu konsisten dengan aturan main. Firman-Nya. Amin. Nah, saya masuk yang worship-nya sendiri. Dari arti ini gambar besar. Kapan kita menyembah? Jadi memuji, kita memuji ketika kita melihat kebesarannya, perbuatannya. Walaupun itu sujud, sebetulnya itu memuji. Artinya menyembah, tapi di dalam secara corporate dulu. Melihat sebagai manusia dengan Allah. Tetapi kita bisa menyembah dalam sebuah keintiman, dalam sebuah persekutuan. Saya merenungkan. Pak Doni ini baca bukunya banyak. Saya nggak berapa banyak. Teman saya suka merenung-renung gitu aja.
ketika orang menemukan grace, kasih karunia. Saya nggak akan jabarkan, tapi saya kasih PR. Pernah nggak mikir bedanya kasih Allah dengan kasih karunia Yesus? Kasih 1 Korintus 13 ayat 34. Kasih Allah, kasih karunia Yesus, persekutuan Roh Kudus. Betul ya? That's a Trinity. Apa bedanya? Nah, inilah grace. Saya bahasakan what is the sense of grace. Ketika orang menerima grace, kasih karunia. Dalam Amplified, kalau ada keterangan saya lupa di mana. Grace itu dikasih kurung envious. Membuat orang iri hati. Jadi ketika orang menerima grace, ada levelnya, ada tingkatnya. Makanya dari kasih karunia kepada kasih karunia. Dan waktu Musa ketemu Tuhan, dia minta apa? Dia tidak minta power. Dia minta kasih karunia. Betul? Kiranya aku mendapat kasih karunia. Kata kasih karunia ini nggak ada. Kata kasih masih ada di agama lain. Menarik ya? Kata kasih karunia ini nggak ada. Saya menemukan satu sense-nya, satu pengertian di balik itu. Ketika orang menemukan grace, dia mengalami yang saya sebut, saya suka bikin istilah, personal love. Kalau seorang gadis ditraktir rame-rame oleh seorang pemuda yang baik hati, kaya raya, ya itu dia pulang terima kasih. That's a blessing. But that is a goodness. Betul ya? Saya pernah diundang seorang, saya katakan konglomerat, di Bali. Datang dinginepkan di hotel mulia, bayangkan. Seumur-umur nggak pernah nginep di hotel mulia saya. Toiletnya aja pakai listrik semua. Ya, saya agak deso juga. Wih, makanannya kepiting Alaska. Wow. Pokoknya yang eksotik. Gile nih saya bilang. Ini pesta raja atau pesta nikah gitu ya. Saya seumur-umur nggak pernah diundang. Terus sudah makan yang, wah saya cerita ini semua tertarik juga gitu. Bangkit meja-meja lanjut. Dua ronde. Nggak kalah seru. Saya seumur-umur menghadiri pesta pernikahan nggak pernah. But this is a goodness. This is a blessing. That is not personal love. Saya pulang, hidup saya nggak berubah. I felt be blessed. Yes it is. Tapi saya nggak. Okay. Saya diberkati. That is a common love. Goodness. Nah, kita seringkali melihat Yesus mati. Itu karena dia punya great love. Yes. Tapi kita bisa tersungkur sujud. Saya merasakan ketika kita mengalami great love itu mengalir dalam bentuk personal love. Mari keluar lagu. Siapakah aku ini? Itu lahir dari orang mengalami kesadaran. Dia menerima personal love. Mari kita lihat dalam Rut pasal 2. Saya baru baca Rut berapa bulan yang lalu. Saya mendapat satu pewahyuan. Rut itu seorang 3 poin. Dia perempuan. Mohon maaf, perempuan di perjanjian lama kayaknya nggak punya jatah untuk jadi imam. Pemimpin pujian juga nggak bisa.
Untung lahir di perjanjian baru. Ya kan? Nggak ada jaka. Imam selalu laki. Ya, yang nggak dirubah adalah pemimpin keluarga. Tetap pria. Ya, biarpun perempuan lebih kaya. Biar istrinya lebih kaya. Atau lebih pintar. Nah itu susah. Menyangkal diri istrinya. Makanya kalau menikah cari suami yang lebih pintar. Nanti menderita. Soalnya Anda harus menundukkan diri pada orang yang kalah pintar. Dan untunglah saya lihat-lihat kok saya lebih pintar dari istri saya. Sampai di mana lu lupa? Harun. Dia perempuan. Yang kedua, dia Moab. Moab itu secara khusus loh. Moab 10 keturunan. No way. Wah, ini stigmanya Moab, no way. Bayangin. 3 melarat. Bokek nih. Dibawa mertuanya. Udah bokek ikut aja, percaya. Padahal mertuanya juga bokek. Tapi percaya. Nah ini luar biasa. Naomi cerita. Kita punya family bos besar. Kamu datang ke perusahaannya. Kalau hari ini nanti setiap siang ada makan siang nih. Kamu ikut di situ. Mungkin ada kotak-kotak yang lebih bawa pulang. Ya kalau dikonversikan. Dia nggak kerja loh. Dia cuma bahasa Indonesia. Saya nggak temu ya. Bahasa Jawa ada leles. Nah, enak toh? Leles. Bayangin. Dia nggak kerja loh. Leles loh. Lah ini Boas nggak kenal. Tapi begitu lihat Ruth. That's it. Dia fall in love. Aku sayang sama orang ini. Apa alasannya? Nggak ada. Kalau secara kognitif itu nggak ada. Ini perempuan Moab, perempuan asing. Dan pegawainya udah kasih tahu, ini perempuan asing. Orang Yahudi rasialis, rasis. Ya kan? Perempuan asing, no way. Miskin. Bukan pegawai, lebih bawah. Tapi dia panggil. Mana ini? Oke. Nah, sudah enggak usah khawatir. Kalau mau minum, minum aja. Ya toh? Nah, nanti kalau sudah saya kasih tahu enggak ada pria-pria begajulan yang ganggu kamu gitu ya. Udah saya bilang, udah tenang aja. Mau makan katanya. Ketika Ruth ayat 10. Ketika Ruth dipanggil Boas secara personal. Ruth merasakan bukan sebuah policy umum. Betul ya? That's it. Maka Ruth sujud menyembah. Terus dia bilang apa? Nah ini. Mengapa aku mendapat belas kasihan daripadamu? Sehingga Tuhan memperhatikan aku. Padahal aku ini orang asing. Amin. Dari mana seorang menjadi penyembah? Kalau tidak, penyembahan itu saya khawatir sebuah sogokan kepada Tuhan. Gua banyak nyembah nih. Supaya Tuhan ini. Jadi dimulai dari melihat kebaikan. Terus ada satu go deeper. Engkau melihat sebuah cinta yang personal. Jadi beda antara seorang gadis ditraktir rame-rame satu kantor. Oke. Masih single? Oke, nah makanya. Dengan seorang gadis diajak kencan dengan seorang pemuda. Dua-dua ditraktir. Amin.
Tetapi yang di sini dia nggak hidupnya nggak dirubah. Tetapi ketika diajak kencan dan dia berkata ya, saya selalu tanya, kalau engkau ditraktir rame-rame, orang baik hati, restoran enak, kita jawab apa? Seorang gadis. Iyalah ya, siapa takut ditraktir, ya kan? Tapi kalau diajak kencan, kamu langsung iyain enggak? Ya enggak, lihat dulu Pak. Iya kan? Karena ini ada risikonya. Ini bukan cinta umum. Walaupun pemuda ini baik hati, suka neraktir orang. Bahkan orang nggak kenal pun dikasih makan. That's the point. Amin. Tetapi ketika orang merasakan, melihat, mengalami sebuah kasih yang personal, di situ ini pengertian yang saya dapat. Kalau mungkin skala teologi bisa dibantah kanan kiri. Ruth reaksinya sujud penyembah. Dari mana saya rasakan urapan roh penyembahan yang Tuhan kasih dalam hidup saya? Saya bukan orang yang suka, ada bos besar saya sembah-sembah. Nah, karena saya mengalami, saya merasakan apa yang dia tawarkan kepada saya. That's a personal love. Jadi makanya banyak sebagian orang begini, saya tantang begini. Kalau ada, kamu aja masih single, ya. Kalau kamu punya pacar, pacarmu tuh baik hati. Wah, Pak, sayang sama kamu. Adiknya jahat sama kamu. Kamu putusin nggak? Pacarmu baik loh. Pacarmu baik, sayang sama kamu. Tapi adiknya jahati kamu. Kamu putus nggak? Yang sudah menikah, kamu punya suami sayang sama kamu, baik hati, adiknya jahat sama kamu cerai nggak? Udah. Lah kenapa sebagian orang disakiti sama pendetanya? Kok motong? Lah adiknya, pendeta itu kan adiknya Tuhan Yesus. Loh kenapa dia motong? Loh coba ini logika aja. Saya ini insinyur, jadi berlogika. Betul ya? Karena dia belum melihat Yesus itu sebagai personal. Kalau dia hubungan personal, ya adiknya jahat. Pacarku kan tidak jahat. Suamiku kan tidak jahat. Kenapa saya harus meninggalkan dia? Yang salah kan adiknya. Oh adik, ya dia yang sulung kan. Pemimpin rohani gembala itu kan adiknya Tuhan Yesus. Nah, ya kan sudah dewasa rohani itu adiknya atau apa? Ya anaknya ya adiknya. Kan begitu. Betul ya? Coba pikir. That's a personal love. Orang yang menerima personal love, hidupnya nggak sama. Orang yang menerima blessing, dia bisa diberkati. Ya, dia bisa nggak juga. Tapi ada sesuatu yang merubah beingnya dia. Saya waktu baca Rut itu, tiba-tiba dalam Roh Kudus, saya melihat bukan Rut lagi. Saya lihat diri saya. Saya ini goyim. Saya kusta. Waktu saya belum terima Tuhan, kusta rohani, jangan khawatir, bukan kusta jasmani. I'm bad. Tapi di situ Tuhan itu, saya melihat dia sayang sama saya. Tuhan, kok sayang tuh sama saya? Itu surprise buat saya. What I felt is not common love.
Jadi misalnya nggak ada agama Kristen, nggak ada persekutuan, nggak ada morning worship. Dia ada. Nah, sebagian orang menaruh, saya nggak mengecilkan persekutuan. Jadi misalnya seperti olahraga. Saya bisa olahraga, saya bisa disiplin tanpa harus pergi ke fitness. Tapi bukan meniadakan fitness. Bukan meniadakan rame-rame. Karena Tuhan juga mau kita berkorporate. Tapi fondasi iman kita bukan corporate. Tapi kita harus terhubung. Karena ini bait suci. Kita hanya satu potong batu hidup yang harus dikaitkan. Dan itu nanti tanpa itu kita juga, yang saya maksud bukan saya menyendiri. Ya. Pikirkan itu. Personal love. Kalau anak milenial, jadian sejak hari itu nggak sama. Satu, tiap pagi di HP-nya masuk WA message. Ada masalah atau tidak? Selamat pagi, kamu lagi apa sayang? Oke? Kalau pacarnya romantis ya. Yang kedua, kalau dia ada apa-apa, dia tinggal WA. Oh, Kak, Mas. Dek ya enggak. Lebih mudah lah. Ya bisa juga. Aku sakit, nggak bisa bangun. Pacarnya datang nggak? Datang. Nah, hidupnya berubah. Ketika jadian, yang saya sebut dia punya urapan kefefet. Nah, worship yang kedua dari masuk menerima personal love, dia mau jadian. Covenant. Jadi dari situ, karena kasih ini kasih yang mengajak covenant. Bukan kasih yang selalu jadi kata kunci memberkati. Bukan. Berkat itu sebetulnya bukan center. Tapi kata kuncinya tuh cinta yang mengajak jadian. Satu hari engkau diajak jadian sama seseorang. Atau sudah, saya nggak tahu. Oke. That's the point. Dan hidupnya nggak sama. Makanya anak Jakarta punya istilah yang alkitabiah. Kalau orang jadian itu dia bilang, gua lagi jalan sama dia. Halak. Makanya orang beriman itu bahasa di King James disebut walk with God. Artinya jadian. Abram walk. Nuh walk. Di Wahyu, di Sardis ada orang yang jalan. Kenapa? Nah itulah kebenaran. Setelah kasih karunia, pakaiannya putih, nggak kotor. Karena ini cinta yang ngajak jalan. Jalan itu terikat. Lah kalau si gadis tidak mau, ini bukan pemuda yang main paksa. Kamu harus jadi pacarku. Enggak. Kamu mau jadi pacarku. Kalau tidak, kenapa? Karena dia kalau mau jadi pacar pemuda itu, dia punya risiko kehilangan fans-fansnya. Ya kan? Saya enggak tahu fansmu berapa, tapi kalau kamu jadian, kamu harus kehilangan fansmu. Ini saya oke, sorry. Oh ya, yang baru. Sudah biarin ini aja. Ini cukup banyak. Itu kita harus rela melepas. Makanya kata perjanjian harus ada yang dipotong. Cutting flesh. Anda harus rela kehilangan sesuatu. Pak Doni pernah bagikan kata pergilah dan tinggalkan. Ada sesuatu yang ditinggal. Negeri, terus rumah ayah dan sanak saudara. Something that you have to release. Untuk you walk. Jadi beda kata penyembahan agama kepercayaan lain dengan kata menyembah dalam Alkitab. Makanya dia mencari penyembah,
Bukan orang yang nyembah saja. Penyembah yang dalam roh dan kebenaran. Roh dalam arti the same frekuensi. Kita lihat ini menarik. Keluaran 24, 2 ayat aja. Ayat 8. Ini sebentar. Ayat 8 dan langsung ayat 10. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya kepada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Amin. Apa itu kata kuncinya? Firman, menerima percikan darah. Ayat 10, surprise buat saya. Kita baca sama-sama. Lalu mereka melihat Allah Israel. Kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam dan yang terangnya seperti langit yang cerah. They saw. Sebelumnya dia nggak lihat. Perjalanan Emmaus nggak masuk akal ya. Tuhan Yesus kan baru, dia nggak lihat tuh berapa minggu. Saya udah berapa minggu nggak lihat Pak Doni, saya juga nggak lupa. Pak Samuel lebih lama lagi. Saya nggak lupa, oh Samuel. Ini baru berapa hari? Nggak sampai seminggu ya. Dia jalan sama-sama nggak tahu. Aneh ya. Kita nggak bisa lihat Yesus. Hanya karena wajahnya loh. Oh wajahnya digambar Yesus datang. Oh Yesus. Nggak. Spirit to spirit. Knowing him. Nah setelah diajak makan, perjamuan kudus. Loh Tuhan. Betul? Nah kalau orang nikah terakhir apa? Makan. Ya benar. Terakhir apa? Upacara ibadahnya, bukan makannya. Membuka cadar. Jadi cadar yang mempelai perempuan itu dibuka. Secara gambar mereka dia melihat. You see him. Maria Magdalena ya. Dia dipanggil namanya. This personal. Maria. Tuhan Yesus tidak khotbah. Maria. Bayangkan. Samuel. Siapa namamu? Grace. You have grace. Itu kita bisa mewek-mewek. Bukan goodness saja. Di situ lahir sebuah penyembahan. Yang bukan karena sebuah peraturan, bukan karena sebuah kewajiban. Tapi sebuah hubungan yang dalam perjanjian. Nah, Ruth dimulai jatuh cinta, walaupun nggak disebut. Tapi saya percaya Boas itu gitu ya. Aku sayang sama anak ini. Dan umurnya jauh. Boas sudah tua, saya nggak tahu kenapa dia belum menikah, karena meninggal istrinya atau apa. Tapi Boas tetap punya aturan, diserahkan. Nah, Ruth diajari Naomi, ini risiko. Boas tidur di mes gitu ya. Malam-malam dia di sampingnya itu. Wih gila bener. Kalau dia teriak, ini siapa ini perempuan tiba-tiba di samping saya. Ini istilahnya desa yang syariah ini. Loh, iya toh, orang Yahudi. Ini dia teriak, dilempari batu. Bisa. Perempuan asing lagi. Tapi Boas mengedangkan tangan. Aku menaungi. Aku menyayangi. Dan Ruth menjadi istrinya Boas. Wow. Saya melihat ketika, that's me. Itu kita. Goyim, melarat, secara rohani. Perempuan.
Tidak ada hak, tidak ada jatah mestinya. Tapi melalui Kristus, kita dapat jatah. Jadi nanti kalau, ini sedikit, ini topik tersendiri. What is covenant? Ini promosi sedikit, nanti 2 Selasa saya mau bagikan. Diberi makan. Dia tidak menawarkan berkatnya dalam covenant. Dia menawarkan cintanya, dirinya. Tapi kalau untuk kita masuk di covenant, kita diberi makan. Kita makan Yesus. Betul ya? Kita selanjutnya dipanggil untuk mau dimakan. Jadi diberi makan, lanjutannya apa? Mau dimakan. That is worship. Step ketiga, memberi makan. Nah, banyak orang maunya dikasih makan terus. Tidak pernah mau dimakan. Tadi belum selesai. Kalau si gadis ini tidak mau ya waktu diajak kencan, maka tidak jadian. Betul ya? Tapi pemuda masih sayang. Jadi hubungannya teman tapi mesra. Ketemunya kapan? Waktu KKR. Kalau di rumah Tuhan gak ada. Karena tidak pernah jadian. Ketika kau punya, kau jangan terlalu dimetodekan. Jadi pertama, cereng langsung musik atau apa. Mulai ikuti. Kadang-kadang mungkin ngomong, kadang-kadang baca firman. Kadang mulai ngomong aja. Kadang mulai start bermazmur. That's a religion. Pokok acaranya ini. Nanti nyanyi. Lagu 1 ini, lagu 2 ini udah saya siapin. Ya baik juga. Nggak salah. Tapi kita bersedia untuk dirubah. Amin. Oke. Tuhan memberkati. Siapa yang mimpin perjamuan kudus? Saya juga. Jadi saya ketika saya mendapat pengertian ini, saya ketika saya makan ini, berarti ada panggilan apa? Saya juga dimakan. Jadi penyembahan itu kita bersedia dinikmati Tuhan. Makanya dinikmati Tuhan harus kudus. Karena Tuhan itu tidak mau makanan haram. Haleluya. Nah, salah satu ini buka rahasia atau sharing. Jadi, pakailah imajinasi. Imajinasi yang dari Alkitab. Itu ada Tuhan. Tuhan itu baik. Dia seperti Bapak, tapi dia Raja. Dan dia sayang sama kita secara pribadi. Coba mulai arahkan pikiran kita, dan itu berhubungan dengan hati nanti. Apa yang Tuhan tawarkan itu bukan common love saja. Dia punya common love. Dia memberi rezeki, memberi kepada orang fasik dan orang benar dan orang fasik. Betul? Dia punya general love juga. Tetapi kita akan sujud menyembah dalam roh itu kalau kita mengalami personal love. Yang kita rasakan, kita terima sebagai personal love. Kalau mau ditolong, Anda nggak harus Kristen loh untuk ditolong Tuhan. Anda kaget. Loh, orang kepercayaan lain bisa cerita ditolong Tuhan loh. Bos baik hati bisa nolong orang kenal atau nggak kenal, betul? That's the point. Saya tidak mengecilkan pertolongan Tuhan. Tapi ada source yang beda, lahir dari hati yang berbeda. Kita ditolong dari hati yang berbeda. Amin. Oh Ramasyakataku Papa Ramasyikirapataku Papa. Terima kasih Tuhan.